Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva bersama rekan saya Ulina. Di video ini saya akan menganalisis sebuah borang dengan definisi masalahnya, yaitu Komnas HAM kecam tindakan oknum polisi banting mahasiswa. Materi yang pertama yaitu pentingnya pemahaman dan pengimplementasian HAM bagi para akademis di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, HAM merupakan singkatan dari Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia sangat penting bagi warga negara karena dengan adanya hak asasi manusia, warga negara dilindungi dari tindakan kekerasan dan hal lainnya yang bersifat merugikan salah satu pihak. Pentingnya pemahaman dan pengimplementasian HAM yaitu agar kita bisa tahu bahwa HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, HAM juga melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup dan hak atas kebebasan dan keamanan. Dan dengan mengimplementasikan HAM membuat kita mampu untuk membuat orang lebih baik dalam mengintegrasikan ke dalam hidup sehari-hari nilai HAM seperti menghargai dan menerima keputusan orang lain. Materi yang kedua yaitu mengapa HAM dan hukum dua termin yang tidak bisa dilepaskan. Seperti yang kita ketahui, HAM dan hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan, karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia tersebut. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Pada negara hukum, hubungan hak asasi manusia bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam artian bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara material. Hubungan secara material ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum. Materi ketiga yaitu bagaimana HAM terhadap tindakan represif atau aparat negara. Ia melakukan upaya persuasif agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan aturan. Memberikan juga peringatan kepada masa peserta penyampaian pendapatan di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu, ia juga membubarkan masa peserta penyampaian pendapat di muka umum melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis. Dan yang terakhir, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang, bukti, dan melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penjelasan di atas, sebagaimana tindakan itu harus diterapkan perintah pertanggungjawaban komando dan pengendalian pengaman di lapangan dengan menerapkan tindakan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tayangan Komnas HAM kencam tindakan oknum polisi banting mahasiswa. Lalu apa objektivitas Komnas HAM dalam menangani kasus kekerasan terhadap mahasiswa? Yaitu adanya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tak terulang kembali. Lalu Komnas HAM juga memberitahu perlu adanya pencegahan sistematis agar kekerasan polisi tak terulang. Di antaranya yaitu menanamkan kembali nilai-nilai kekerasan, anti penyiksaan, dan penghormatan terhadap HAM kepada seluruh anggota kepolisian di tiap jenjang pendidikan. Kemudian berlakukan pemberian sanksi tersebut atau penghargaan bagi Polres dalam penegakan hukum, anti kekerasan, dan penyiksaan.